Pemirsa, siapa bilang jadi content creator atau YouTuber harus berasal dari Jakarta? Nah, hari ini saya mau ketemu sama orang yang spesial banget. Ini adalah YouTuber yang berasal dari Bali dan memang fokusnya adalah untuk membantu UMKM. Sudah punya 24 juta subscriber lebih di YouTube ya. Ini dia Mas Yudis Ardarna. Halo Mas Yudis, apa kabar? Ini Baik. langsung dari Bali Mas ya? Betul. Luar biasa. Mas Yudis ini bisa sekarang kita sebut sebagai YouTube Shopping Star ya. Ya. YouTube Shopping Star karena sekarang di YouTube juga udah ada fitur untuk shoppingnya ya, untuk jual Betul belinya. sekali. Pertama kali jadi YouTuber gimana sih? Emang katanya dulu kameranya minjem katanya. Kau tahu ya Mas? Iya, jadi aku dulu sebenarnya sebelum YouTube udah 10 tahun di industri hiburan. Jadi aku di sulap. Ya, jadi aku perform di cafe, di birthday, di event-event gitu. Terus aku mulai mikir gimana caranya memajukan ini lagi lewat digital. Tapi awalnya kontennya tentang apa sih? Tentang makanan kah? Atau Awalnya udah sulap. langsung ke UMKM? Sulap. Sulap ya. Jadi karena memang basisnya sulap selama 10 tahun, aku mencoba masuk ke digital lewat YouTube. Konten awalnya sulap. Sekarang banyak juga nih yang YouTuber yang vakum. Apa sih yang bikin Mas Yudi sini, gue pengen tetap jadi YouTuber dan bisa adaptif dengan berbagai fitur YouTube sekarang yang ada? Kenapa aku tetap bertahan? Satu, karena tujuannya jelas ya mungkin ya. Karena memang aku bikin YouTube, pingin sesuatu, pingin hasil, pingin dikenal tentunya ya. Dan stay di platform itu karena ekosistemnya bagus sekali. YouTube itu kan putranya Google ya, jadi mesin pencari terbesar lah. Jadi memang still exist lah. Ini saya penasaran banget tentang support UMKM. Tapi kayaknya kita ke dalam aja Mas ya. Boleh. Ke dalam ya. Yuk. Yuk. Mas Yudis, ngomongin 10 tahun perjalanan jadi content creator dan juga YouTuber, pasti kan ada tantangan tersendiri nih, terutama Mas Yudis ini dari luar Jakarta. Apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi dan akhirnya bisa solving problem? Kalau tantangan tuh kan selalu ada ya pastinya. Jadi ya setiap kali ada masalah ya harus berusaha cari jalan aja sih. Cuman kalau ngomongin luar Jakarta, berarti kita harus rajin-rajin update. Ya lihat ya teman-teman di sini creator-creator apa trennya, kita lihat tren global juga. Dari biasanya kan tren di sini tuh akhirnya mengalir dari tren US, dari India, dari Brazil, negara-negara yang YouTube-nya besar gitu. Jadi sebenarnya kita harus peka juga yang ngelihat tren sekarang apa, terus kita sesuaikan sama sama niche kita gitu. Betul. Jadi kita masukkan gaya karakteristik kita gitu. Supaya konten bisa tetap relevan gimana sih Mas? Biar bisa tetap relevan ya. Mungkin seperti tadi ya, kita harus rajin-rajin update juga, scrolling, lihat-lihat tren, nggak cuma di sosial media aja, jadi bisa ke TV, ke majalah, mungkin ke bioskop, kemana-mana gitu. Apa sih ini yang lagi rame gitu? Konten yang boom banget yang menurut Mas Yudis, wah ini salah satu konten yang sebagai titik balik hidup atau bisa dibilang ngasih dampak yang luar biasa buat orang banyak. Buat orang banyak? Buat orang banyak, ya. Secara global atau mungkin dari Mas dulu nih, dan secara diri pribadi, terus nanti buat orang banyak. Kalau dari saya sebenarnya yang terjadi adalah lompatan-lompatan viewers dan subscriber ya, ada di beberapa konten. Contohnya waktu saya bikin video saya naik mobil kecil tapi ke drive-thru gitu, itu penontonnya besar. Terus saya buat video eksperimen, juga videonya besar gitu. Ini kan sebenarnya penting banget kita punya kreativitas dan tidak semua orang bisa menggali kreativitas dalam waktu yang cukup singkat. Dan kita jadi content creator tentunya di YouTuber pasti diharuskan untuk bisa cepat gitu ya, adaptif dan cepat gitu. Gimana tuh? Nah, sekarang gini, ketika kita jadi content creator pemula, ya, beginner, mungkin di awal ya jalan dulu aja. Kalau bisa harus tetap produce 100-200 konten. 100-200 konten? Ya, disitulah kita belajar. Ada di target nggak sih sebenarnya YouTuber tuh bikin? Tidak ada. Jadi tombol upload itu kan free ya, siapapun bisa tekan, bisa ya, gimana kita aja gitu. Betul. Bahkan orang banyak nanya ke saya quantity, Mas saya harus upload seminggu 1 video, 2 video, atau setiap hari atau bagaimana gitu. Itu juga bebas, nggak ada aturannya memang. Jadi awalnya kita yang penting rajin dulu posting sebanyak 200, nah di situ kita belajar. Nanti setelah itu biasanya akan menemukan jalan, menemukan cara. Ini salah satunya di YouTube ini cukup menarik ya, ada YouTube Shopping. Nah itu gimana tuh Mas? Awal mulanya seperti apa dan apa sih kelebihannya? Nah, betul. Jadi kalau dulu jadi content creator di YouTube itu hanya berbasis pada AdSense, yaitu kita bergantung dari jumlah views yang kita dapatkan setiap kali posting. Tapi semakin kesini YouTube tuh banyak membantu, dia memberikan beberapa opsi kreator tuh bisa dapat revenue. Jadi ada membership juga, terus ada kayak suppers, kayak stiker donate begitu, dan masih banyak lagi, ada brand connect. Nah, salah satunya yang lagi ramai sekarang fitur
tagging produk ini. Oke, tagging produk. YouTube Shopping namanya. Ini yang jadi pertanyaan adalah produknya apa nih Mas? Kan tadi kita sempat singgung di awal fokus sama UMKM. Kenapa pilih UMKM dan biasanya yang dibantu tuh apa aja? Apakah makanan atau misalnya baju, kerajinan atau seperti apa? Nah, kalau saya tidak terbatas pada makanan. Karena saya channelnya lumayan rame gitu, variasi kontennya, jadi bisa berbagai macam produk. Oke. Nah, ini menarik juga nih. Setelah ini kita bakal lihat ada box misteri ya, mystery box yang bakal kita review bareng-bareng. Yuk. Nah, ini dia nih ya UMKM mystery box-nya. Kita mungkin boleh duduk ya Mas ya? Duduk, ayo. Oke. Ini adalah UMKM mystery box khusus untuk edisi Ramadan ya. Jadi sebenarnya gimana sih Mas, UMKM itu ada di dalam, nanti Mas take di videonya atau gimana sih? Oh, ini jadi sebuah kotak misteri yang dikirimkan kepada kurang lebih 30 YouTube creators ya. Semuanya adalah YouTube Shopping Star tentunya. YouTube Shopping Star. Ya. Salah satunya adalah Mas Yudis ya. Kebetulan. Jadi di dalam ini ada produk-produk dari UMKM. Dan semua creator ini yang mendapatkan akan melakukan unboxing. Artinya kalau misalnya ngomongin kalimat atau kata unboxing, berarti setiap dari YouTube creator atau YouTube Shopping Star ini nggak tahu isinya dalamnya apa gitu. Betul, jadi awalnya kita nggak tahu, nanti semua dikirimkan ke rumah masing-masing biasanya, atau diserahkan di sebuah acara, kemudian kita buat konten sendiri-sendiri dengan gaya sendiri, lalu kita bisa tag produk-produk itu. Jadi tanpa menghilangkan jati diri dari masing-masing YouTube creatornya ya, niche-nya masing-masing. Jadi sebenarnya Mas, enaknya YouTube Shopping ini, menurut aku ini adalah win-win Mas. Jadi win buat creatorsnya bisa dapat komisi, win buat sellernya, para UMKM, mereka bisa terbantu, jadi produk mereka terjual lebih banyak. Terus win juga buat platformnya juga akan lebih ramai pastinya. Juga ya. Kemudian e-commerce-nya. Kemudian ekonomi pemerintah kita berputar lebih besar. Dan yang terakhir, customer-nya yaitu viewer kita. Mereka bisa dapat rekomendasi review produk-produk dari idol mereka, dari ini jadi one stop solution juga ya, artinya udah ada di YouTube ini. Enaknya kalau di YouTube itu kita tag produk nggak harus cuma satu, kita bisa sampai 30 produk pun bisa. Gitu, dan nggak harus hard selling. Jadi kita juga bisa nih, misalnya saya lagi unboxing tapi saya juga nge-tag jam tangan saya, pakaian saya, itu bisa. Kenapa sih Mas Yudis sangat tertarik dan juga konsisten untuk bisa bantu UMKM, Mas? Ya, jadi kalau misalkan brand besar, yaitu mereka kan punya budget ya, biasanya mereka bisa bayar influencer. Tapi kalau teman-teman UMKM mungkin kan belum ada budget tersebut, jadi biasanya mereka mengirimkan produknya secara cuma-cuma. Kalau mau start, pastinya tuh sebenarnya kalau YouTube ada aturan ya, harus mendapatkan berapa jam tayang atau berapa subscribers ya. Yang penting kita konsisten posting dulu sebaik mungkin, kejar itu, setelah itu udah tinggal langsung gas aja. Posting apapun, yang penting ingat tag produk aja sih. Artinya kalau misalnya dia ngeklik lewat link kita atau akun kita, itu otomatis kita udah dapat komisi istilahnya. Dapat persenannya lah gitu ya. Dan angkanya itu bisa dibilang lumayan banget Mas. Lumayan ya. Udah 10 tahun full time content creator, terbukti bisa hidup. Luar biasa. Jadi terima kasih banyak ya atas ilmunya, atas pencerahan barunya, dan berharap sih YouTube Shopping ini nggak cuma bisa diikuti sama creator-creator besar ya, tapi juga untuk teman-teman yang mau mulai untuk bisa ngonten, untuk bisa jualan di YouTube juga bisa ya. Mas Yudis terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.